Halo teman-teman kolektor saham, bertemu kembali dengan saya di sini. Gimana kabarnya teman-teman 2 hari ini? Apakah mental masih aman gitu ya? Hari ini kembali adalah hari kedua setelah kemarin trading halt dan pagi ini juga trading halt ya. Padahal pasar baru dibuka sekitar 26 menit, belum sampai setengah jam gitu ya. Dan ini menjadi konfirmasi bahwa trading halt kemarin tidak sama dengan trading halt yang terjadi ketika bulan Maret atau April gitu ya pada tahun lalu, di mana juga menyasar saham-saham konglo kala itu. Saya sempat bikin di postingan bahwa ini kecenderungannya bukan seperti yang tahun lalu gitu ya. Dan saya kemarin bikin testing ya. Saya masuk kembali di AAD mana kemarin ya. Di AAD kemarin waktu closing itu dengan APG 7650 dan closingnya itu 7700, dan ketika Broksumnya dibuka itu cukup positif, di mana asing net buy sekitar 45 miliar dan itu bagi AADI cukup lumayan ya angka segitu. Namun ternyata di pagi ini tesis hari itu patah. Jadi ada dua kemungkinan bahwa asing memang hanya mancing retail untuk kembali semangat untuk beli. Yang kedua, memang asing itu nggak mampu menampung segala gempuran domino efeknya ya. Ada stop loss yang dijemput, ada yang memang haki gitu ya. Namun secara garis besar kita melihat dan alhamdulillah setelah trading halt yang tadi saya berhasil keluar di semuanya. Saya juga sempat masuk HMSP dan ya lumayan lah, cukup menggerus hampir 50% di gain total di bulan Januari. Ya udah sih, itu biaya konfirmasi ya. Namanya kita butuh sebuah konfirmasi ya, ada biayanya, nggak masalah. Kita akan bahas yang lebih luas ya soal IHSG. Jadi sebenarnya kalau di situasi seperti ini sebenarnya itu yang diuntungkan adalah kita sebagai retail ya. Ini juga bisa menjadi penyelamat mental teman-teman ataupun penyemangat ya. Kenapa saya katakan bahwa kita yang bukan diuntungkan, hanya sedikit beruntung di situasi ini gitu ya. Karena yang pertama, bayangkan manajer-manajer investasi yang memiliki mandat ataupun rules ya, tidak boleh keluar 50% dari total equity-nya. Jadi katakanlah misal ada dana di BNI dana saham gitu ya. Mereka punya katakanlah 1 triliun, 800 miliarnya equity atau saham dan 200 miliarnya cash misal. Nah dari 800 miliar ini ketika dalam situasi apapun, beberapa manajer investasi membatasi untuk menjual hampir dari separuh equity-nya. Nah di kasus ini misal BNI hanya boleh menjual sekitar kurang dari 400 miliar. Nah sisanya 400 miliar ya memang harus tetap di market, walaupun marketnya jatuh 60%, 50% ya mereka mau nggak mau harus tetap menelan pil pahit itu gitu ya. Nah, kenapa saya katakan kita yang beruntung, kita retail? Yang pertama, kita punya keleluasaan, kita punya kebebasan. Dan yang kedua, tentu dana kita jauh dari mereka-mereka itu. Dan dengan minus yang sama, ya katakanlah kan trading halt sekarang ini minusnya adil ya, semuanya misalkan rata-rata 2 kali ARB misal. Dari 2 kali ARB misalkan dana kita hanya 100 ataupun 1 miliar gitu ya. Nah kita hanya minus maksimal itu sekitar 200 juta katakanlah. Nah tentu itu cukup masih membuat kita merasa
oke sih gitu ya. Jika kita nanti suatu saat bertemu dengan market yang bagus, mencari 20% ya cukup mudah lah ya dan cukup masuk akal gitu. Berbeda dengan manajer investasi yang harus putar otak ataupun juga big well. Ya itulah sedikit perumpamaan ya. Semoga bisa mengangkat mental teman-teman. Dan untuk langkah selanjutnya, menurut saya ya, saya bisa saja salah ataupun ya ini POV-nya saya gitu ya. Melihat konfirmasi bahwa hari ini masih trading halt dan artinya ini adalah trading halt yang beruntun. Ini mengkonfirmasi bahwa ini akan tidak semudah tahun lalu ketika trading halt, besoknya langsung V-shape ya. Tapi kemungkinan juga ini masih akan belum stabil. Ya mungkin perkiraan saya ya maksimal paling lama sampai ke minggu kedua Februari. Karena besok adalah rebalancingnya resmi MSCI. Juga besok ada sedikit gejolak dari Amerika. Rumornya Amerika akan shutdown dan lain-lain gitu ya. Kalau ada teman-teman yang bilang bahwa ini hanya kecap, ya memang ini kecap tapi berpengaruh. Karena apa? Logikanya gini, kita memang mau tidak mau harus mengakui bahwa kita masih bergantung pada investor asing. Sebagian besar itu dari Amerika ya. Kalaupun dari ada negara lain, mereka menjadikan Amerika sebagai acuan untuk membuat keputusan investasi. Misal, besok ada gejolak di Amerika, ya tentu mereka merasa investasi mereka di negara-negara emerging market seperti Indonesia risikonya meningkat karena ada potensi outflow dari investor yang lain. Ya otomatis ini menjadi juga efek domino. Mereka investor-investor individual asing itu juga menarik dananya, ya tentu akan membuat efek domino yang berkelanjutan. Lalu harga turun misalnya dan stop loss retail kejemput, ya tentu akan terus-terusan menekan harga. Nah jadi kita butuh sesuatu yang stabil dulu, lalu ada katalis positif, nah baru marketnya mulai normal kembali gitu ya. Dan saya tidak akan melakukan apapun, mungkin dalam seminggu ke depan saya masih akan wait and see. Karena minggu depan adalah minggu pertama Februari ya. Dan mungkin keputusan finalnya bagi investasi Porto kita yang di edukasi itu ya adalah dalam minggu depan. Dan di minggu keduanya saya akan membuat keputusan bagaimana langkah selanjutnya. Nah untuk ya seperti yang saya katakan bahwa kita harus menunggu stabil dulu karena metode yang saya gunakan ya di dalam Porto ini, kita lebih baik terlambat 5% ketimbang seperti yang kemarin ya. Itu menjadi salah satu pelajaran juga buat teman-teman. Saya membuat contoh bahwa tidak selamanya ambil peluang ketika crash itu langsung bikin return yang bagus ya. Karena ada kalanya itu menjadi shake out tambahan dan lain-lain ya. Banyak pasar itu dinamis, jadi tidak ada textbook yang benar-benar ampuh ataupun cara-cara yang benar-benar ampuh untuk menjadi benar di market. Jadi di market itu tidak ada yang benar, semuanya menyesuaikan dan semuanya terus berubah. Jadi untuk teman-teman yang floating sekarang, menurut saya setelah trading halt tadi, saya melihat ada sedikit pantulan, ya jadikan ini sebagai exit yang sedikit lebih baik karena harga lumayan naik ya. Menurut saya lebih baik saat ini teman-teman exit. Kita akan menunggu marketnya stabil dulu,
dan akan mulai membuat keputusan-keputusan besar di bulan depan. Oke, mungkin cukup ya. Jika teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, akan saya balas pastinya. Dan untuk yang setuju ataupun tidak setuju terhadap pendapat saya, ya di sini kembali saya tekankan bahwa kita di sini belajar, sama-sama belajar. Saya pun membuat portofolio ini sebagai pembelajaran buat kita bersama dengan cara langsung action di market ya, dengan porto yang sungguhan. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga terus semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya.